istirahat di Jepang ketika saya mau menentukan saya harus pulang gitu ya. Tapi setelah saya pulang juga ke Indonesia juga sering menanya-nanyakan kenapa Pak Nul kan sudah visa akan dijamin, gaji juga besar ya kan, kedudukan juga mungkin ada itu kan, penemuan di sana juga sudah diakui ya kan. Kenapa kok Pak Nul harus pulang gitu? Kita ini dianugerahkan semua orang tahu kekayaan alam yang berlimpah, SDM yang banyak, kemudian kemudahan apalagi pertumbuhan ekonomi yang terus membaik dengan tingkat 6-7% dan setiap tahun akan terus meningkat. Kita menjadi 15 negara terkuat perekonomiannya yang sudah dilansir oleh Pak Presiden misalkan ya. Ini menurut saya sesuatu berkah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pengagum Albert Einstein ini meyakini bahwa nanoteknologi bisa membantu daya saing industri pangan, pertanian, kesehatan, sampai pertambangan. Di dalam struktur PDB nasional itu ternyata saya melihat kemarin tahun 2008 impor bahan baku setengah jadi, bahan baku ya setengah jadi itu impor dari Cina itu hampir mendekati 100 triliun. Itu bahan baku setengah jadi, yang mana bahan baku setengah jadi adalah bahan olahan dari sumber-sumber bahan baku kita termasuk mineral atau bahan alam kita seperti tanaman-tanaman kunyit. Kunyit kita ekspor dalam bentuk kering ya, kita keringkan kemudian kita kirim, atau mungkin jahe apa kita keringkan kita kirim dengan harga cuma 6.000, 10.000 sekilo, padahal kita prosesnya aja dulu panjangnya minta ampun ya. Nah itu tiba-tiba dia proses, dia powderkan, bahkan dia nanokan, dijual lagi di Indonesia. Harganya udah mencapai 2 juta, 3 juta, ya 500.000, lumayan, sangat besar sekali ya. Ini yang ingin saya lakukan sebenarnya itu. Dan itu menurut saya ini pengolahan sumber daya hayati ini jauh lebih simpel tanda kutip, tidak terlalu membutuhkan biaya yang sangat besar ya, tapi kita nilai tambahnya sangat luar biasa. Itu yang akan saya beresin kalau seandainya saya diberi kesempatan untuk mengolah ya apa saja ini ya. Oke, saya beresin dari ini dulu. Karena ini pasarnya jelas. Di Indonesia kita akan menjadi di dunia akan kita number one karena kita memang penguasa sumber bahan baku ya kan. Nah, kira-kira itu ya. Dan teknologinya kita juga menguasai. Mereka juga tidak menguasai teknologi ya ini karena apa? Bahannya ada di kita semua. Yang dilakukan oleh mereka bahkan kerjasama sama kita disuruh ya melakukan apa namanya kalau mengidentifikasi yang lain, begitu ditemukan mereka yang kemudian menciptakan produk-produknya kan. Menurut saya kita masih ya sebenarnya ketinggalan, tapi kita terus terang masih bisa mengejar kalau dalam hal ini. Jadi herbal teknologi dan lain sebagainya. Banyak hal yang telah dilakukan oleh Dr. Nurul dalam bidang nanoteknologi, tapi kita masih jauh tertinggal. Ibaratnya kita belum berperan di dunia internasional dalam proses nanoteknologi. Padahal negara ini begitu kaya raya terhadap sumber daya alam, terhadap teknologi, dan terhadap karya-karya putra bangsa. Kita harus menjadi pemain, bukan penonton dalam proses nanoteknologi ini. Kekayaan sumber daya alam ini harus bisa menjadi suatu sumber kesejahteraan dan pembaharuan ekonomi Indonesia. Pada satu saat, Dr. Nurul berharap bahwa pangan dan obat-obatan Indonesia karena sumber herbal sudah sangat tinggi. Ini bisa menjadi Indonesia semakin memastikan menjadi Indonesia negara maju. Sudah saatnya Indonesia menjadi pemimpin, bukan menjadi follower. Maju terus inovasi Indonesia. Saya ingin memaknai dari konteks ini bahwa membangun bangsa ini seharusnya ini peran kita sudah jelas. Mari kita otak kita ini kita agak sedikit peras lah gitu tanda kutip ya. Masa sih kita nggak bisa mengangkat 1 produk, 2 produk, 3 produk yang bisa mungkin berkontribusi terhadap negara kita. Kok nemen kalau bahasa Jawa ya itu kok sangat sekali. Saya yakin pasti bisa.